Masya Allah, inilah batu ajaib dari surga yang menjadi tempat berpijaknya Nabi Muhammad sebelum terbang ke langit di malam Isra Mi'raj. Batu ajaib ini juga dipercaya sebagai tempat di mana malaikat Israfil akan meniup sangkakalanya pada hari kiamat kelak. Pernahkah kalian membayangkan ada sebuah batu ajaib yang menjadi saksi bisu getaran dahsyat saat bumi bersentuhan dengan dimensi langit di jantung kota Yerusalem, Palestina? Di bawah naungan kubah emas Dome of the Rock yang ikonik, terdapat seonggok batu karang yang bukan sekadar batu. Inilah Sahro, di titik berangkatnya baginda Nabi Muhammad dalam perjalanan paling spektakuler sepanjang sejarah manusia, yaitu Isra Mi'raj. Jika kalian berdiri di kompleks Al-Haram Asy-Syarif atau Masjidil Aqsa di Palestina, perhatian kalian pasti akan tertuju pada bangunan berkubah emas yang megah. Di dalam bangunan itulah batu sakra berada. Lokasinya tepat di titik tengah Bukit Moria. Batu sakra adalah sebuah batu karang alami yang menjadi pusat atau fondasi dari bangunan kubah sakra di kompleks Masjidil Aqsa. Bagi umat Islam, batu ini memiliki kedudukan sangat mulia, karena diyakini sebagai pijakan terakhir Nabi Muhammad sebelum beliau naik ke langit, atau Mi'raj, untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, batu ini dipercaya sebagai tempat di mana malaikat Israfil akan meniup sangkakala pada hari kiamat kelak. Menurut riwayat dari Anas bin Malik, batu sakra merupakan salah satu dari batu surga yang diturunkan ke bumi, serupa dengan Hajar Aswad di Mekah. Secara fisik, sakra adalah batu karang alami berwarna kuning kecoklatan. Bentuknya tidak beraturan dengan diameter sekitar 13 hingga 18 meter. Namun, ada satu ciri yang membuatnya melegenda, yaitu efek melayang. Jika kalian masuk ke area bawah batu tersebut, terdapat sebuah gua kecil yang dikenal sebagai Bir Al-Arwah, atau sumur jiwa. Dari sudut pandang di dalam gua ini, sakra terlihat seolah menggantung di udara tanpa penyangga fisik yang menyentuh tanah di bawahnya. Meski secara geologis ia menyatu dengan Bukit Aura, keajaiban ini telah memikat imajinasi jutaan orang selama berabad-abad. Di permukaannya terdapat cekungan yang diyakini sebagai bekas telapak kaki Rasulullah saat beliau bersiap bertolak ke Sidratul Muntaha. Dikisahkan dahulu setelah menempuh perjalanan kilat dari Mekah di atas burak, Nabi Muhammad tiba di Baitul Maqdis. Beliau memimpin sholat berjamaah bersama para nabi terdahulu. Namun puncak dari malam itu terjadi di atas batu sakra ini, saat malaikat Jibril membimbing Nabi untuk naik melintasi lapisan-lapisan langit. Sahra menunjukkan kecintaannya. Konon saking inginnya ikut serta bersama Nabi ke langit, batu ini sempat ikut terangkat dari tanah. Namun Nabi Muhammad memberikan isyarat agar batu tersebut tetap di tempatnya. Sejak saat itulah ia tetap berada dalam posisi seolah-olah ingin terbang, menjadi titik tolak manusia, pilihan menuju singgasana Arsy untuk menjemput perintah sholat 5 waktu. Berbeda dengan Hajar Aswad di Ka'bah, yang dicium sebagai bentuk penghormatan, Sahra adalah simbol transendensi. Ia adalah garis batas antara dunia material yang kita pijak dan dunia malakut yang tak terbatas. Melihat sakra adalah tentang menyadari bahwa ada saat di mana bumi dan langit pernah menyatu dalam satu titik koordinat. Ia adalah saksi bahwa mustahil hanyalah kata bagi Sang Pencipta. Memasuki awal Januari 2026, kondisi fisik batu sakra dilaporkan tetap stabil di bawah pengawasan ketat Lembaga Wakaf Islam Yerusalem. Meski area sekitarnya sering mengalami ketegangan politik, struktur utama Dome of the Rock masih berdiri kokoh. Pantauan tim di lapangan menunjukkan arus berziarah internasional, termasuk dari Indonesia, masih mengalir deras. Hingga pertengahan Januari ini, sejumlah biro perjalanan telah menjadwalkan paket wisata religi khusus bertajuk Jejak Rasul Isra Mi'raj, untuk membawa umat muslim merenungi keajaiban di atas batu ini. Bagi para peziarah, sakra bukan sekadar tujuan wisata, melainkan pengingat nyata akan kekuasaan Sang Pencipta, yang mempertemukan dimensi bumi dan langit di satu titik koordinat di Palestina. Ya Allah, semoga kita semua dapat beribadah di Masjidil Aqsa dan berziarah di kubah sakra ini. Amin.